Puji Tuhan, kita kembali berkumpul di tempat ini. Kesempatan buat kita dari Tuhan untuk kita memuji memuliakan nama Tuhan. Mari kita siapkan hati kita. Kita mau beri yang terbaik buat Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami hidup karena anugerah Engkau. Hidup karena anugerah-Mu,
kita percaya bahwa kita mengecap kebaikan dan kesetiaan Tuhan yang selalu baru setiap hari. Siapa yang merasakan kebaikan Tuhan pagi hari ini? Puji Tuhan, kita mau terus memuji Tuhan, amin. Amin. Mari kita angkat pujian. Haleluya. Kau baik Tuhan. Terima kasih. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Katakan syukur bagi kami beri syukur Tuhan. Kami beri hormat bagimu. Allah yang mengasihi. Amin. Allah yang memeliharaku selamanya. Mari kita semua bangkit berdiri. Puji Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Katakan kasih setia. Syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Katakan syukur bagimu Tuhan. Kami beri syukur bagimu Tuhan. Kami beri hormat. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Katakan selamanya. Selamanya kasih setianya. Selamanya. Haleluya, puji Tuhan. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Puji Tuhan, pagi hari ini saya mau sedikit bersaksi ya Bapak Ibu. Di hari Jumat kemarin itu dari pagi saya agak pusing. Terus sore harinya saya tensi Bapak Ibu. Ternyata tensinya sampai 88/58, dimana itu rendah ya Bapak Ibu. Makanya saya sangat pusing dan juga agak greges gitu ya, kayak mau pilek, mau batuk gitu. Saya merasakan aduh gimana ini ya Tuhan. Hari Minggu saya mau pelayanan, tapi saya berdoa dalam hati. Saya percaya Tuhan
Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan saya. Dia Allah Immanuel. Pertolongannya ada bagi saya dan juga bagi Bapak Ibu. Dan puji Tuhan, setelah minum obat, akhirnya hari Sabtu paginya saya bisa bangun dengan tubuh yang sehat. Saya bersuka cita, dan pagi hari ini saya diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah Tuhan. Puji Tuhan. Pagi hari ini, apapun yang menjadi pergumulan Bapak Ibu, percaya ada Tuhan Yesus. Dia Tuhan yang setia. Dia tak pernah meninggalkan kita sedetik pun. Karena Dia ada Allah Immanuel. Kemanapun kau pergi dan melangkah, Tuhan ada di sana. Dia yang menguatkan kita. Dia yang menjadi pertolongan bagi kita. Saat kami lemah, Tuhan, kuasa-Mu sempurna. Kami percaya, Tuhan, tidak ada yang mustahil bagi-Mu. Pagi hari ini, Tuhan, kami mau berserah kepada-Mu. Kami mau menyembah-Mu, Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kau kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu, Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Sekali lagi katakan, Kau kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu, Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Mari anak-anak soal minggu saya undang untuk maju ke depan. Terima kasih Tuhan. Kami datang Tuhan. Bapakku datang dan berserah. Ku nyatakan Kau yang berkuasa dalam gelap. Kau setia, Kau cahaya hidupku. Kau kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu, Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Mari kita semua bangkit berdiri. Terima kasih Tuhan, Kau tak pernah meninggalkan kami. Bapakku datang untuk menyembah. Ku nyatakan Kau yang bertahta dalam lemah.
mengangkat iman kami mengangkat percaya kami Tuhan. Ini iman kami Tuhan. Engkau Allah beserta. Katakan Immanuel, Immanuel, Immanuel. Engkau beserta, Kau beserta kami. Immanuel, Immanuel, Engkau beserta. Sekali lagi katakan Immanuel, 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 Engkau besertaku, tak pernah meninggalkan. Immanuel, Immanuel, Engkau Allah besertaku. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau, sekali lagi katakan, Kau kuatkan kami, Kau kuatkan, amin. Aku yes Tuhan, terima kasih Tuhan. Dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel, Engkau Allah Immanuel, Engkau Allah Immanuel. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Saya serahkan kepada Ibu Gembala. Haleluya, 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 haleluya. Terus nikmati hadirat Tuhan. Nikmati kehadiran Tuhan di tengah ibadah kita pagi hari. Haleluya, 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 haleluya. Engkau Allah yang setia, Engkau Bapa yang setia, Engkau yang tidak pernah lelah menyertai kami. Sungguh Engkau Allah Immanuel, Engkau yang menguatkan kami ketika kami hampir menyerah. Engkau yang memberi pengharapan kepada kami ketika kami di dalam kesesakan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat kesetiaan-Mu bagi kami anak-anak-Mu Tuhan. Kalau kami ada saat pagi hari ini, semua karena Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur untuk kesempatan yang indah pagi hari ini. Saatnya kami buka hati untuk terima firman Tuhan. Berfirman bagi kami Tuhan. Kami rindu menikmati berkat-berkat firman-Mu pagi hari ini. Urapi hamba-Mu, pakai lidah bibir mulut hamba-Mu untuk menyampaikan isi hati Tuhan bagi jemaat Tuhan pagi hari ini. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa, sambut firman Tuhan. Haleluya. Semua katakan amin. Puji Tuhan. Shalom. Puji Tuhan.
Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, saya sangat menikmati pujian yang kita naikkan pagi hari ini. Saya percaya hati Tuhan telah disenangkan lewat setiap pujian yang kita naikkan. Saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Saya akan sampaikan firman Tuhan dengan tema berkat dari ketaatan. Ya, sudah ditampilkan di LCD. Kita buka di dalam Imamat pasal yang ke-26. Imamat 26, beberapa ayat kita akan baca. Bapak Ibu kasih tanda di bagian ini. Kita akan banyak belajar dari ayat per ayat dari kitab ini. Imamat 26 ayat yang ke-1. Janganlah kamu membuat berhala bagimu dan patung atau tugu berhala. Janganlah kamu dirikan bagimu juga batu berukir. Janganlah kamu tempatkan di negerimu untuk sujud menyembah kepadanya, sebab akulah Tuhan Allahmu. Kamu harus memelihara hari-hari Sabatku dan menghormati tempat kudusku. Akulah Tuhan. Jikalau kamu hidup menurut ketetapanku dan tetap berpegang pada perintahku serta melakukannya, berikut, maka aku akan memberi kamu hujan pada masanya, sehingga tanah itu memberi hasilnya dan pohon-pohonan di ladangmu akan memberi buahnya. Lamanya musim mengirik bagimu akan sampai kepada musim memetik buah anggur, dan lamanya musim memetik buah anggur akan sampai kepada musim menabur. Kamu akan makan makananmu sampai kenyang dan diam di negerimu dengan aman tentram. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, pagi hari ini saya sampaikan tema firman Tuhan, berkat dari ketaatan. Berkat itu adalah karunia atau perbuatan Tuhan yang membawa kebaikan bagi seseorang. Bapak Ibu, ternyata berkat Tuhan itu ada dua macam, ya. Yang pertama adalah berkat umum. Berkat umum itu artinya dinikmati oleh semua manusia. Siapapun, anak Tuhan atau bukan, akan menikmati berkat secara umum yang Tuhan berikan. Kita bisa lihat di dalam Matius 5 ayat yang ke-45. Matius 5 ayat yang ke-45, karena dengan demikianlah kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di surga, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Ini berkat umum dari Bapa di surga untuk semua manusia. Ya, Bapak Ibu, semua kita menikmati matahari, semua kita menikmati hujan. Ini berkat secara umum. Tapi ada berkat secara khusus yang Tuhan Bapa kita sediakan hanya untuk anak-anak pilihannya, yaitu Bapak, Ibu, dan saya. Kalau kita rindu, kita menikmati berkat secara khusus dari Bapa di surga ini. Bapak Ibu, ada hal, ada syarat yang Bapa mau kita kerjakan dalam hidup kita. Kita lihat dulu di dalam Ulangan 28.
Ulangan 28 ayat 1 sampai ayat yang kedua. Berkat khusus ini hanya bagi mereka yang sudah membuat ikatan janji atau covenant dengan Tuhan. Jadi ketika kita percaya Tuhan Yesus, ketika kita berkata, Tuhan, aku mau menjadi anakmu, aku percaya Engkau satu-satunya Tuhan dalam hidupku, Engkau juru selamat hidupku, Engkau Tuhan penebus dosaku. Kita sudah menjalin satu ikatan perjanjian dengan Tuhan, covenant. Dan orang-orang yang sudah mengikat janji dengan Tuhan, inilah yang akan menerima berkat secara khusus. Di dalam Ulangan 28, jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Ayat 2. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allah. Ada berkat khusus yang Tuhan rindu, Bapa rindu berikan bagi kita anak-anaknya. Kalau saya bertanya, Bapak Ibu mau diberkati Tuhan? Separuh kayaknya yang mau diberkati Tuhan. Bapak Ibu mau diberkati Tuhan? Wow, 3/4, belum semua. Bapak Ibu mau diberkati Tuhan? Wow, dahsyat. Ternyata semua kita mau diberkati Tuhan. Bapak Ibu mau terima berkat tapi gak mau syaratnya, sama juga bohong. Bapak Ibu mau terima berkat tapi ada syaratnya. Kita kembali ke ayat pokok kita, Imamat 26 ayat yang ke-1. Janganlah kamu membuat berhala bagimu dan patung atau tugu berhala. Janganlah kamu dirikan bagimu juga batu berukir. Janganlah kamu tempatkan di negerimu untuk sujud menyembah kepadanya, sebab akulah Tuhan Allahmu. Apa syarat untuk kita menerima berkat Tuhan? Yang pertama, jangan ada ilah lain. Jangan ada berhala dalam hidup kita. Ilah itu adalah sesembahan kita selain Tuhan. Berhala itu adalah sesuatu yang begitu menarik kehidupan kita, melebihi kita. Melebihi kita tertarik atau mencintai Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, itu berhala. Dan Tuhan tidak mau itu. Kalau Bapak Ibu rindu diberkati Tuhan, yang pertama, jangan ada ilah lain atau berhala dalam hidupmu. Mungkin Bapak Ibu berkata begini, berhala itu identik dengan patung. Berhala itu identik dengan hal-hal yang menjadi penyembahan kita. Di rumah saya nggak ada patung-patung yang saya sembah. Bapak Ibu, ternyata berhala itu banyak hal. Apa yang membuat engkau tertariknya lebih kuat daripada engkau tertarik kepada Tuhan? Itu sudah termasuk berhala. Ketika engkau mulai cinta pekerjaanmu, bisnismu lebih daripada mencintai Tuhan, sehingga jam ibadah saudara akan dengan
meninggalkan jam ibadah karena engkau lebih cinta, karena engkau lebih sayang dengan pekerjaanmu, itu sudah berhala. Pekerjaanmu menjadi berhala. Ketika jam ibadah, saudara lebih memilih melakukan hobimu, hobi itu sudah menjadi berhala bagimu. Bapak Ibu, apa saja, mungkin rumahmu atau mungkin anak-anakmu, ada kalanya loh Bapak Ibu, ada kalanya ada orang yang begitu, kalau mau ibadah kayaknya yang jadi alasan anak, ya, waduh anaknya begini. Bapak Ibu, nggak apa-apa anak-anak dibawa ke gereja. Yang penting orang tua mendisiplinkan, ya. Jadi ada kerjasama dari kami pihak gereja, dari orang tua. Kalau mungkin anak-anak mulai jalan di sini sana, ayo cepat sikap supaya tidak mengganggu waktu ibadah. Nah, disarankan, Tuhan Yesus sendiri sayang kok sama anak-anak. Dibawa, anak-anak itu dibawa ke bait Tuhan. Jangan anak-anak jadi berhala sehingga kita berkata saya gak bisa ibadah karena anak saya harus saya jaga dengan baik. No, apa yang menjadi berhala bagimu yang membuat engkau meninggalkan Tuhan, kalau Tuhan masih kasih kesempatan, saudara harus menyadari, kalau Tuhan lebih cinta engkau, Tuhan bisa ambil apa yang menjadi berhala bagimu. Supaya ketika tidak ada satupun yang menjadi berhala dalam hidup kita, kita akan lebih, Tuhan, aku mencintai engkau sepenuhnya. Kalau pekerjaanmu menjadi berhala, Tuhan bisa ambil pekerjaan. Saudara, bisa. Apa yang tidak bisa Tuhan lakukan? Semua dari Tuhan. Semua dari Tuhan dan hanya titipan Tuhan. Kalau semua itu menjadi berhala, Tuhan bisa ambil untuk membuat kita lebih lagi datang kepadanya tanpa dihalangi oleh apapun. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, hanya intermezzo. Ada seorang bapak yang sedang sakit keras. Dia dirawat di rumah sakit dan dalam kondisi yang sudah mulai parah. Bapak ini masih bisa manggil istrinya, mana istriku? Ya ada Pak, anakku, anaknya kebetulan ada 4 orang. Nomor 1 ada Pak, nomor 2 ada Pak, saya ada di sini. Ketiga, keempat semua sudah diabsen sama bapaknya. Mereka sudah bilang kami semua ada di sini Pak. Bapak yang dalam keadaan sekarat ini, apa yang dia katakan? Loh, kok semua ada di sini? Terus siapa yang jaga toko? Saudara, ini loh. Kalau seseorang hatinya melekat kepada dunia ini, bahkan sampai pekerjaannya, tokonya, di tengah-tengah dia harus berjuang, masih bisa hidup apa enggak, dia masih ingat itu. Saudara, jangan ada ya jemaat Tuhan di tempat ini. Haleluya, kita mau rindu. Kita rindu, Tuhan Engkau yang terutama dan utama dalam hidupku. Haleluya. Kita mau tidak ada satupun yang dapat menghalangi kita untuk kita dekat kepada Tuhan, untuk kita meraih berkat Tuhan. Bapak Ibu ingat kisah tentang Abraham. Abraham di tengah usianya yang sudah lanjut, Tuhan berikan seorang anak laki-laki, anak yang dari istri Sarai. Kalau Hagar ada Ismail, tapi itu dari pembantunya, bukan istrinya, ya. Tetapi dari Sarai anak perjanjian adalah Ishak. Dan ketika Tuhan minta satu-satunya, ini penerusku Tuhan, Ishak ini keturunan penerusku
Tuhan. Tapi Tuhan uji. Tuhan yang kasih, Tuhan muji Abraham. Tuhan minta ini yang cuma satu. Dan Abraham bisa membuktikan bahwa apa yang menjadi pemberian Tuhan ini tidak menjadi berhala dalam hidupnya. Tuhan minta dia kasih dengan rela. Apakah Tuhan begitu teganya? Tuhan hanya ingin melihat sampai di mana hati Abraham. Dan terbukti hati Abraham lebih mencintai sang pemberi berkat itu daripada berkat yang Tuhan berikan dalam hidupnya. Bapak Ibu harus lebih mencintai Tuhan daripada berkat-berkat yang Tuhan titipkan dalam hidupmu. Apa itu berkatnya? Banyak. Orang yang ada di sampingmu, anak-anakmu, pasangan hidupmu, keluargamu, hartamu, itu semua adalah pemberian, titipan Tuhan. Jangan hatimu lebih melekat ke sana daripada kepada Tuhan. Sekali lagi, semua yang menarik perhatian kita lebih daripada Tuhan, itu berhala. Dan kalau Bapak Ibu rindu untuk teraih berkat Tuhan, jangan ada ilah lain, jangan ada berhala dalam hidupmu. Yang kedua, untuk kita menerima berkat Tuhan, ayat berikutnya di dalam ayat yang kedua dari Imamat 26, kamu harus memelihara hari-hari Sabatku dan menghormati tempat kudusku. Akulah Tuhan. Yang kedua apa Bapak Ibu? Kuduskanlah hari Sabat dan hormatilah tempat kudus. Kuduskanlah hari Sabat. Hari Sabat hari perhentian. Bapak Ibu, kalau Tuhan minta waktu kita untuk kita ibadah, Bapak Ibu jangan lagi engkau mengambil, merampas harinya Tuhan itu, waktunya Tuhan itu. Saudara, yang bisa mengatur apapun dalam hidup kita ini kan kita. Kita tidak dikendalikan oleh orang lain. Kalau kita punya agenda-agenda tertentu, kita juga yang bisa ngatur. Tetapi jujur, ada banyak kali anak-anak Tuhan, seringkali mereka merampas waktunya Tuhan, harinya Tuhan ibadah, waktunya untuk engkau ada di rumah Tuhan. Dengan berbagai alasan kita bisa untuk tinggalkan jam ibadah. Bapak Ibu, Tuhan mau kita menguduskan hari Sabat. Kita harus punya waktu untuk bersekutu, beribadah kepada Tuhan. Saudara, kita mau dalam hidup ini kita mulai mendisiplinkan diri kita. Ya. Kita disiplinkan diri kita. Kalau kita mulai malas ibadah, kalau hari ibadah dengan mudah kita lupakan. Saudara, ayo kita mulai berkata kepada diri kita, kita harus disiplinkan diri kita. Kita harus berkata, hari ibadah, harinya Tuhan, saya tidak boleh merampas lagi. Tuhan sudah kasih kita Bapak Ibu 7 hari untuk kita bekerja. Tuhan hanya minta 1 hari, bukan 1 hari loh, 2 jam setengah. Itu yang Tuhan minta. Saudara, lebih banyak siapa? Kita atau Tuhan kita pakai waktunya? Kita Bapak Ibu. Dan Tuhan mau kita menjadi anak-anaknya yang bisa meraih berkat itu. Syaratnya untuk kita mau meraih berkat dari Tuhan, setia untuk beribadah. Setia untuk ibadah. Jangan tinggalkan jam-jam ibadah. Jam persekutuan. Ibadah itu
Bapak Ibu bisa dalam perkumpulan seperti ini. Jangan meninggalkan persekutuan dengan sesama anak Tuhan. Tetapi di rumah pun itu adalah ibadah. Bapak Ibu selalu ambil waktu bersekutu dengan Tuhan. Ambil waktu untuk ada menjalin persekutuan dengan Tuhan. Dalam doa, dalam membaca firman, itu harus dilakukan Bapak Ibu. Jangan hanya seminggu sekali Bapak Ibu ke sini baru Bapak Ibu ibadah di rumah, gak ada waktu berdoa. Tidak ingat lagi untuk baca firman. Bapak Ibu, saya rindu jemaat Tuhan, kita semakin hari kita boleh semakin meningkatkan iman kita, persekutuan kita, keintiman kita dengan Tuhan. Ada renungan yang dibagikan Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu lebih banyak waktumu di toko, bawa renungan itu. Masa sih dalam berapa jam Bapak Ibu ada di toko, Bapak Ibu gak ada kesempatan berapa menit aja untuk baca. Sebab itu untuk jiwa kita, kerohanian kita. Disiplinkan, kita baca semua itu untuk kebaikan kita. Puji Tuhan. Jika kita rindu hidup kita diberkati oleh Tuhan, menikmati berkat-berkat Tuhan, setialah untuk beribadah. Jangan ada berhala, jangan ada ilah lain dalam hidupmu, tapi jadikan Tuhan yang terutama dalam hidupmu. Puji Tuhan. Ada beberapa berkat dari perikop Imamat 26 ini yang saya rindu bagikan kepada jemaat Tuhan. Beberapa berkat yang Tuhan janjikan. Di ayat yang keempat, demikian bunyi firman Tuhan, maka aku akan memberi kamu hujan pada masanya, sehingga tanah itu memberi hasilnya, dan pohon-pohonan di ladangmu akan memberi buahnya. Lamanya musim mengirik bagimu akan sampai kepada musim memetik buah anggur, dan lamanya musim memetik buah anggur akan sampai kepada musim menabur. Kamu akan makan makananmu sampai kenyang dan diam di negerimu dengan aman tentram. Ayat 10. Kamu masih akan makan hasil lama dari panen yang lampau, dan hasil lama itu akan kamu keluarkan untuk menyimpan yang baru. Luar biasa Bapak Ibu. Berkat yang Tuhan janjikan. Kalau kita setia kepada Tuhan untuk ibadah, kita tidak ada berhala dalam hidup kita. Benar-benar Tuhan Engkau yang tahu. Hanya Engkau Tuhan yang terutama dan utama dalam hidupku. Berkat yang kita akan terima dari perikop di Imamat 26 ini, yang pertama adalah berkat dalam usaha atau pekerjaanmu. Tuhan jamin Bapak Ibu. Bahkan di ayat yang ke-10, engkau akan masih menikmati berkat yang lampau. Jadi artinya berkat yang kemarin itu gak habis kita nikmati. Sudah mau datang berkat yang baru. Dahsyat gak? Tuhan kita luar biasa. Tuhan tidak akan pernah membiarkan anak-anaknya yang sungguh-sungguh mengasihi Dia. Ada berkat-berkat di tengah usaha pekerjaan kita, ladang kita. Saudaraku, semua akan dijamin oleh Tuhan. Asalkan itu tadi loh yang di depan yang saya sampaikan. Jangan ada berhala dalam hidup kita. Cintai jam ibadah. Kalau saudara sudah lakukan itu, saudara bisa komplain sama Tuhan kalau engkau tidak diberkati. Sebab firman Tuhan itu ya dan amin. Tuhan gak pernah bohong Bapak Ibu. Tuhan gak pernah berdusta. Kalau engkau sudah lakukan itu, ini berkat ini akan kita nikmati dalam kehidupan kita.
Di tengah usaha pekerjaan bisnis yang hari-hari ini begitu luar biasa, para pebisnis harus berjuang. Bapak Ibu, yang membedakan adalah kalau engkau anak Tuhan yang cinta Tuhan, engkau sungguh-sungguh mengasihi Tuhan lebih dari apapun, saudara, engkau akan lihat perbedaannya. Tuhan sudah berkata akan ada perbedaan. Akan ada perbedaan. Di tengah resesi, Tuhan masih bisa jamin hidup anak-anaknya untuk tidak kekurangan. Hidupmu tetap akan menikmati berkat-berkat Tuhan. Di ayat yang berikut, berkat yang berikut, di ayat yang ke-6, dan aku akan memberi damai sejahtera di dalam negeri itu, sehingga kamu akan berbaring dengan tidak dikejutkan oleh apapun. Aku akan melenyapkan binatang buas dari negeri itu, dan pedang tidak akan melintas di negerimu. Berkat yang berikut adalah berkat damai sejahtera. Berkat damai sejahtera. Bapak Ibu, damai itu gak bisa kita beli. Gak ada toko yang jual damai. Kalau toko yang jual sembako, jual parfum, jual pakaian, apa aja, mobil, semua ada. Tapi toko yang jual damai gak ada. Damai sejahtera itu hanya kita bisa dapatkan dari Tuhan saja. Yang percaya katakan amin. Saudara, dan kalau hidup kita dekat dengan Tuhan, ada damai sejahtera dalam hidup kita. Orang yang ada damai sejahtera itu gak akan mudah bingung, gak akan mudah gopoh, saudara, dengan situasi yang bergoncang. Sebab memang Bapak Ibu, dunia ini akan bergoncang. Kalau saat ini saudara rasakan goncangannya masih begini, saudara, satu saat akan kenceng loh. Lebih kenceng, pasti. Dunia akan digoncangkan, itu pasti. Kalau engkau tidak siap, kita akan mudah tinggalkan Tuhan. Kita akan berkata, Tuhan, goodbye Tuhan, aku mau cari pertolongan dari yang lain saja. Tapi kalau engkau dekat dengan Tuhan, intim dengan Tuhan, ada damai sejahtera dalam hati kita. Kita akan berkata, Tuhan, memang firman-Mu berkata, satu saat langit bumi akan digoncangkan. Tetapi anak-anak Tuhan yang begitu setia mengasihi Tuhan, intim dengan Tuhan, mereka akan tinggal tegak, berdiri kokoh di dalam iman kepada Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, miliki damai sejahtera itu dalam hati. Bagaimana caranya? Kembali dekat dengan Tuhan. Berdoa, baca firman, ada persekutuan Bapak Ibu, ya. Miliki persekutuan dengan Tuhan. Di situ engkau akan merasakan kekuatan damai sejahtera dari Tuhan. Yang berikut, berkat yang berikut ayat yang ke-7, kamu akan mengejar musuhmu dan mereka akan tewas di hadapanmu oleh pedang. Lama 5 orang dari antaramu akan mengejar 100 dan 100 orang dari antaramu akan mengejar selaksa, dan semua musuhmu akan tewas di hadapanmu oleh pedang. Berkat yang berikutnya adalah berkat kemenangan atas setiap musuh kita. Berkat kemenangan Tuhan janjikan bagi kita. Saudara, kalau kita cinta ibadah, kita tidak ada berhala dalam hidup kita, ada berkat ini yang kita akan peroleh. Di tengah orang lain kalah, di tengah orang lain menyerah, anak-anak Tuhan, Tuhan jamin ada berkat kemenangan yang Tuhan sediakan. Yang berikut ayat 9, dan aku akan berpaling kepadamu dan akan membuat kamu
beranak cucu serta bertambah banyak, dan aku akan meneguhkan perjanjianku dengan kamu. Yang berikut adalah ada berkat dalam keluarga atau rumah tangga kita. Saudara, berkat yang Tuhan janjikan adalah berkat atas keluarga kita, atas rumah tangga kita. Saudara, saya percaya kita rindu hidup kita yang hanya sekali ini. Kalau kita sudah komitmen dengan pasangan hidup kita, saya mau sehidup semati dengan engkau, hanya maut yang memisahkan. Saudara, dalam perjalanan yang panjang, saudara, kita rindukan kita mengalami yang namanya surga dalam keluarga. Kita rindu mengalami dalam rumah tangga kita itu surga kecil ya, belum surga yang sesungguhnya kan. Tapi itu menjadi kerinduan kita. Dan Tuhan, Bapa kita mau memberkati setiap keluarga, setiap rumah tangga kita. Dan saya rindu menjadi doa kami gembala, saudara, keluarga-keluarga jemaat Tuhan ini adalah keluarga-keluarga yang kokoh di dalam hubungan mereka. Saudara, kami akan sangat sedih kalau sudah dengar pasangan suami istri sudah mulai yang satu jalan sendiri, satu maunya sendiri, yang satu berkeras, yang satu mau begini. Saudara, nggak ketemu. Saudara, hal-hal seperti ini menjadi beban kami ada kalanya Tuhan. Sebab ketika keluarga, rumah tangga, hubungan suami istri itu kuat, kokoh, itu akan berdampak kepada anak-anak kita, kepada keluarga kita, bahkan kepada berkat kita, Bapak Ibu. Kalau sudah suami istri nggak sepakat, kalau sudah suami istri maunya sendiri, wes gak usah ngatur-ngatur aku ya begini ya begini. Saudara, gak bisa loh saudara. Saudara gak bisa menikmati surga. Neraka yang ada. Suasana sukacita di tengah keluarga itu gak ada. Saudara dan saudara harus tahu, hari-hari terakhir iblis begitu luar biasa ingin menggoncang kehidupan rumah tangga anak-anak Tuhan. Saudara, jangan mau kalah sama iblis. Iblis itu pintar loh. Iblis punya banyak cara. Ketika engkau mulai komitmen dengan pasanganmu, engkau harus saling berjuang untuk mempertahankan. Harus saling berjuang untuk menjaga. Kalau enggak ada saling menjaga, itu juga menjadi celah bagi iblis. Ketika mulai sang istri, karepmu, sakarepmu mau apa? Wow, hati-hati, di luar sana banyak godaan. Ketika si istri sudah enggak peduli, saudara, kita itu suami istri harus saling menjaga, saling mengingatkan. Ketika mulai yang satu, mulai rasa-rasanya ada meleot sedikit, siapa yang harus mengingatkan? Ya pasangan. Harus saling mengingatkan, harus saling menghargai, itu penting. Kita ini dua pribadi yang Tuhan satukan, gak sempurna. Saya tidak sempurna, Bapak Gembala tidak sempurna, tetapi kami saling melengkapi untuk kami menikmati kebahagiaan dalam keluarga. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ada berkat dalam rumah tangga, dalam keluarga. Minggu kemarin Christian dan Cindy sudah kesaksian luar biasa. Bapak Ibu, kita rindu keluarga-keluarga kita terus dipulihkan dari hari ke hari. Hubungan-hubungan semakin dikuatkan. Caranya gimana ya? Komunikasi jangan sampai putus. Kemudian apa? Doa bareng itu penting.
Suami istri penting sekali. Kalau bisa dengan anak-anak, ayo diajak. Itu ada kekuatan di situ, saudara. Ketika kekuatan kita di situ sudah solid, gak ada peluang untuk iblis masuk. Tidak ada peluang untuk iblis menghancurkan. Puji Tuhan. Kalau kita rindu diberkati keluarga kita, rumah tangga kita, janji Tuhan, Tuhan akan memberkati anak, cucu, cicit, bahkan generasi seterusnya. Saudara, kita rindu anak-anak kita, cucu-cucu kita akan menjadi generasi yang luar biasa, yang akan dipakai Tuhan, bahkan diberkati Tuhan lebih dari generasi kita. Berkat yang berikut, yang terakhir, ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-13. Aku akan menempatkan kemah suciku di tengah-tengahmu, dan hatiku tidak akan muak melihat kamu, tetapi aku akan hadir di tengah-tengahmu, dan aku akan menjadi Allahmu, dan kamu akan menjadi umatku. Akulah Tuhan Allahmu yang membawa kamu keluar dari tanah Mesir, supaya kamu jangan lagi menjadi budak mereka. Aku telah mematahkan kayu kuk yang di atasmu dan membuat kamu berjalan tegak. Berkat yang berikut, yang terakhir dari perikop ini adalah berkat kehadiran Tuhan dalam hidup kita. Kalau Tuhan selalu hadir dalam hidup kita, kalau Tuhan selalu bersama dengan kita, saudara, semua Tuhan jamin beres. Kita akan dimampukan untuk melewati setiap musim dalam hidup kita. Bagaimana Tuhan bisa hadir dalam hidup kita kalau kita tidak memberikan tempat, memberikan hidup kita untuk benar-benar Tuhan pimpin hidupku, Tuhan pegang tanganku, Tuhan aku gak mampu Tuhan berjalan sendiri. Di depan perjalanan yang kita masih akan lalui, ada banyak tanda tanya besar yang kita gak mengerti. Ada banyak misteri dalam hidup ini yang kita gak paham. Terbatas kita manusia. Tetapi kalau Tuhan selalu hadir dalam hidup kita, Tuhan akan selalu menyertai hidup kita. Kita berikan kendali jalan hidup kita ini kepada Tuhan. Tuhan, Engkau yang pegang tanganku Tuhan. Kalau aku mulai nakal, mau lepas dari Tuhan, Tuhan tarik aku, pegang terus aku Tuhan. Saudara, kalau Tuhan hadir dalam hidup kita, sekali lagi, engkau akan dibawa terus berjalan dalam rancangannya, dalam jalannya yang ujungnya nanti kita akan melihat, kita akan merasakan, kita akan mengalami sukacita yang luar biasa. Sebab Tuhan bawa kita untuk sampai tinggal bersama-sama dengan Dia. Puji nama Tuhan. Kiranya lewat renungan firman Tuhan pagi hari ini, kita mau tinggal dalam kesetiaan, dalam ketaatan, supaya kita dapat menikmati berkat-berkat Tuhan. Haleluya. Kita naikkan sebuah pujian. Kita bersyukur untuk firman Tuhan yang kita terima. Kau hiasi kehidupanku. Mari kita semua bangkit berdiri di hadapan Tuhan. Haleluya. Dengan kemurahan-Mu.
Bapa kita sediakan bagi kita. Tuhan mau kita sungguh-sungguh beri hidup kita hanya bagi Dia. Jangan ada berhala, jangan ada ilah lain dalam hidupmu. Jangan ada hal-hal yang lebih menarik bagi engkau daripada engkau tertarik kepada Tuhan. Cintai jam-jam ibadah, terus bersekutu dengan Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhan yang memberkati jemaat Tuhan GBD Logos dalam usaha pekerjaan mereka. Damai sejahtera Tuhan melimpah atas kehidupan mereka. Mereka diberikan kemenangan demi kemenangan dalam menghadapi setiap masalah, bahkan dalam peperangan kehidupan ini. Tuhan berkati setiap rumah tangga, setiap keluarga, setiap hidup pernikahan dikokohkan dalam nama Yesus. Tuhan terus hadir dalam kehidupan kami jemaat Tuhan. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu pagi hari ini. Kami percaya berkat-Mu kami raih di tengah ibadah kami pagi hari ini. Kami pulang dengan sukacita, kekuatan yang baru, semangat yang baru dari Tuhan. Terima kasih Bapa. Kuduskan setiap korban persembahan kami bagi Tuhan. Kami rindu memberi yang terbaik. Dalam nama Yesus kami bersyukur buat firman-Mu. Haleluya. Semua katakan amin. Kita akan memberikan korban persembahan. Mari kita berikan yang terbaik dengan sukacita. Rabu ada doa di tempat ini sekaligus kegiatan tim doa panitia Natal untuk berdoa untuk acara kita ya, hari Rabu jam 6 sore. Kemudian hari Jumat adalah doa puasa bagi jemaat Tuhan
yang rindu untuk berdoa bersama kami di ruang serbaguna untuk hari Jumat jam 11 siang. Kenapa? Supaya selesai amal baru kita bisa tenang berdoa ya. Untuk hari Jumat, hari Minggu ibadah disertai perjamuan kudus. Untuk tim dekorasi, hari Senin akan mulai melanjutkan dekorasi gereja kita. Diharapkan semua pemuda remaja Logos, diharapkan kehadirannya jam 5 sore hari Senin, diharapkan untuk bisa membantu Bapak Siswanto bersama yang lain untuk mendekor gereja kita ya. Sekali lagi, semua pemuda remaja untuk hadir hari Senin jam 5. Untuk Bapak Ibu yang merasa belum mendapatkan amplop Natal untuk persembahan Natal, Bapak Ibu bisa minta kepada saya nanti di pintu keluar. Bagi Bapak Ibu yang sudah diberkati, bisa dikembalikan kepada Bendahara Ibu Vena. Bapak Ibu, sebagai info, dana yang kita butuhkan untuk acara kita 25 juta rupiah, baik untuk tanggal 23, 25 dan 1 Januari. Jadi jemaat Tuhan, mari memberi yang terbaik untuk Tuhan. Dari saudara kembali kepada saudara juga ya, untuk kita semua, untuk kita merayakan hari kelahiran Tuhan di tahun ini. Tuhan memberkati. Saya serahkan Bapak Gembala. Mari semua kita bangkit berdiri, kita akan akhiri dalam doa. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu, demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus, kau baik bagiku sampai akhir. Ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia melayanimu sampai akhir. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia melayanimu, ku tetap setia melayanimu. Pagi ini kami berdoa buat saudara-saudari kami yang dalam keadaan sakit atau dalam pemulihan. Dalam nama Yesus, Tuhan jamah Bapak Suhi, Tuhan jamah Bapak Wagimin. Dalam nama Yesus, Tuhan jamah pemulihan kaki dari Tante Yuliang. Dalam nama Yesus, mungkin ada jemaat yang lain juga, Tuhan lawati dan Tuhan pulihkan. Kami berdoa buat rencana Natal tanggal 23, 25 dan tanggal 31. Tuhan yang menolong, campur tangan Tuhan, memberikan kekompakan bagi semua panitia dan juga seluruh jemaat Tuhan yang bekerja keras, berdoa, baik tenaga, keuangan dan pikiran, semua Tuhan balas dengan berkat yang melimpah. Kami tahu pagi hari ini Tuhan, janji Tuhan dalam firman-Mu menjadi bagian kami. Apabila kami sudah datang kepada Tuhan beribadah, mengasihi, memuliakan Tuhan, belajar mengutamakan Tuhan dalam segala hal, kami akan melihat, mengalami
menceritakan pengalaman-pengalaman pribadi bersama Tuhan, bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Pakai terus hamba-hambamu yang sudah mengambil bagian dalam pelayanan pagi ini, seluruh tim altar, tim media, tim kolektan, penerima tamu, Tuhan yang balas dengan berkat yang melimpah. Sebentar kami kembali ke rumah masing-masing, tangan Tuhan menyertai menopang kami, baik yang di Balung, di luar Balung. Sepanjang aktivitas minggu ini tangan Tuhan memberkati, memberikan rezeki yang baru dari setiap hari yang baru. Karena kami belajar mengandalkan Tuhan. Tuhan memelihara burung-burung di udara. Tuhan memelihara umat-umat Tuhan yang senantiasa berharap mengandalkan Tuhan siang dan malam. Terpuji nama Tuhan, ini doa kami. Kami akan kembali ke rumah masing-masing. Tuhan bersama dengan kami. Mari kita menengadahkan tangan kita kepada Tuhan. Jemaat yang dikasihi dalam Tuhan, pulanglah, bawalah berkat serta rahmat dari Allah Bapa kita di surga, kasih dan sayang anugerah di dalam Yesus Kristus, Putra yang tunggal, dan persekutuan dan pimpinan Allah Roh Kudus menyertai kita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Kami terima berkat Tuhan ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.